Halo, perkenalkan nama saya Hotmolis Tanggang dengan NPM 2109101998. Di sini saya akan membuat video tugas dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas lanjut dengan dosen pengampu Ibu Juliana SPD MPD. Baiklah, adapun judul materi pada pembuatan video pada saat ini ialah membaca. Selamat menonton, selamat menyaksikan. Adapun judul buku yang saya akan baca adalah Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat dan Pendidikan. 1. Pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bahasan filsafat dan filsafat pendidikan, hubungan filsafat dan filsafat pendidikan, serta hubungan filsafat pendidikan dengan program Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan Islam. Filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata philosophia yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang dan suka, serta kata sophia berarti pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan. Ali 1986-7. Hasan Sadili 1984-9 mengatakan bahwa filsafat menurut asal katanya adalah cinta dan kebenaran. Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa filsafat adalah cinta pada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Jadi, orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, ahli hikmah dan bijaksana. Muhammad Mufid 2009-173 mengungkapkan bahwa filsafat adalah sejumlah keyakinan, sikap, cita-cita, aspirasi, dan tujuan nilai norma aturan dan prinsip etis. Filsafat juga mencari kebenaran suatu persoalan nilai-nilai dan mempertimbangkan nilai untuk melakukan hubungan kemanusiaan secara benar dan beragam program apa yang buruk atau baik untuk menentukan bagaimana seorang harus memilih atau bertindak dalam kehidupannya. Dalam pengertian yang lebih luas, Harold Titus mengemukakan pengertian filsafat sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. 2. Filsafat ialah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. 3. Filsafat adalah usaha mendapatkan gambaran keseluruhan. 4. Filsafat ialah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti konsep. 5. Filsafat ialah sekumpulan problema-problema langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Jalaluddin dan Usman Said 1994. Selanjutnya, Imam Bernabib menjelaskan filsafat sebagai pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Menyeluruh karena filsafat bukan hanya pengetahuan, melainkan juga suatu pandangan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Dengan pandangan yang lebih terbuka ini, hubungan dan pertalian antara semua unsur yang mengarahkan perhatian dan kedalaman mengenai kebajikan dimungkinkan untuk dapat ditemukan. Sistematis, karena filsafat menggunakan berpikir secara sadar, teliti dan teratur sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Imam Bernadette 1994-11-12. Karena itu, menurut Harun Nasution, filsafat ialah berpikir menurut tata tertib atau logika, bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma, serta agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. S. Nasution 1973-24.
Berpikir seperti ini, menurut Jujun Sri Sumantri, adalah sebagai karakteristik dan berpikir filosofis. Ia berpandangan bahwa berpikir secara filsafat merupakan cara berpikir radikal, sistematis, dan menyeluruh, dan mendapat untuk suatu permasalahan yang mendalam. Begitupun berpikir dengan cara merenung, memikirkan segala sesuatu sedalam-dalamnya tanpa keharusan adanya kontak langsung dengan objek untuk keserikatan. Tujuannya adalah untuk mengerti hakikat sesuatu. Muhammad Nur Syam pada 1986-25. Kebenaran filsafat adalah kebenaran yang relatif. Artinya, kebenaran itu sendiri selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban manusia. Bagaimanapun, penilaian tentang suatu keberadaan yang dianggap benar itu masih bergantung pada ruang dan waktu. Apa yang dianggap benar oleh masyarakat atau bangsa lain belum tentu akan dinilai sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat atau bangsa lain. Sebaliknya, sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat atau bangsa pada suatu zaman akan berbeda pada zaman berikutnya. Dari uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Dengan demikian diharapkan agar manusia dapat mengerti dan memiliki pandangan yang menyeluruh atas sistematis mengenai alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Filsafat dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam berbagai lapangan kehidupan manusia. Jawaban itu merupakan hasil pemikiran yang sistematis, integral, menyeluruh, dan mendasar. Jawaban seperti itu juga digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Di zaman Yunani, filsafat bukan merupakan suatu disiplin teoritis dan spesial, akan tetapi suatu cara yang hidupnya konkret, suatu pandangan hidup yang total tentang manusia dan alam yang menyinari seluruh kehidupan seseorang. Selanjutnya, dengan kehidupan atau perkembangan peradaban manusia dan problema kehidupan yang dihadapinya, pengertian yang bersifat teoritis seperti yang dilahirkan filsafat Yunani itu kehilangan kemampuannya untuk memberi jawaban yang layak tentang kebenaran. Peradaban itu telah menyebabkan manusia melakukan loncatan besar dalam bidang sains, teknologi, kedokteran, dan pendidikan. Titus 1984-794. Perubahan itu mendorong manusia memikirkan kembali pengertiannya tentang kebenaran atau nilai-nilai kebenaran, sebab setiap terjadi perubahan dalam peradaban akan berpengaruh terhadap sistem nilai berlaku, karena antara perubahan peradaban dengan cara berpikir manusia terdapat hubungan timbal balik. Perubahan dalam adat dan kebiasaan serta sejarah biasanya dimulai dengan adanya sekelompok orang yang yakin akan suatu nilai ideal yang tertarik oleh pandangan hidup lain. Dengan demikian, pemikiran filosofis itu berbeda dengan pemikiran yang lain. Pemikiran yang bersifat filosofis setidaknya memiliki ciri-ciri yang jelas, antara lain tertuju pada upaya untuk mengadakan pemeriksaan dan penemuan. Di samping itu, berpikir filosofis adalah berpikir. Cukup sekian video tugas saya pada saat ini. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai, dan terima kasih buat saran dan komennya. Saya Hotumul Istanggang mengucapkan terima kasih banyak dan mengundur diri. Terima kasih.